merupakan program pencarian bakat dari sisi dance, di mana kita bertiga didaulat sebagai celebrity judges. Ada Bunda Maya, ada Denada, dan juga saya. Program ini adalah akan menjadi program unggulan di GTV yang akan tayang mulai tanggal 4 jam 8 malam. Jadi kita sempat mengaudisi puluhan peserta grup dance di bulan lalu, yang mana akhirnya keluar menjadi 20-an ya? 35 grup dance yang akan berkompetisi lagi sampai ke babak grand final. Bun, kalau kriteria dance sendiri gimana? Bunda sendiri kan sempat ke DJ, tahu lah ya. Kalau dance mah gampang, kalau secara kita kan orang awam yang nggak ngerti teknik ya, paling kekompakan, terus kreativitas, seragamnya, apalagi tuh koreografinya, blockingnya, ya keindahan mata melihat visualnya gimana sih sebagai seorang dancer pasti gitu dulu. Ini Denada sendiri nih sebagai R&B banget lah. Ya, mantan dancer juga kan, cara dance. Aku mungkin karena awalnya dulu jadi penari tradisional, terus akhirnya nyanyi juga banyak, ada tim dancer juga, terus akhirnya sekarang jadi instruktur Zumba. Jadi buat aku sih di sini kriterianya originalitas itu penting. Jadi maksudnya kreativitas, originalitas, terus bagaimana buat aku, karena aku basicnya tradisi ya, kalau misalnya bisa menggabungkan dengan budaya Indonesia, wah itu langsung dapat nilai lebih di mataku. Kalau Kak Igun mungkin ada kriterianya sendiri kayak gitu. Kalau saya sih benar-benar dari mata netizen ya, saya menikmati semuanya yang terjadi di atas panggung ini. Kalau bagus aku bilang bagus, kalau jelek aku bilang jelek, kalau saatnya aku terharu ya aku terharu gitu kan. Tapi yang harus kita acungin jempol adalah mereka ini anak-anak yang berasal dari daerah, mereka berjuang di Jakarta. Jadi justru di angkatan sekarang ini lebih banyak anak-anak daerah dibandingkan anak-anak dari Jakarta. Jadi itu yang harus kita apresiasi. Mereka pergi jauh dari rumah, berkelompok, bergrup, mengejar cita-cita mereka, dan ya sampai sini mereka nggak main-main gitu. Mereka benar-benar menjadi grup dance yang sangat profesional. Bahkan ada yang sempat cedera gitu ya, ada yang kakinya sempat patah ya, kalau nggak salah ya, kecelakaan. Pokoknya semua yang datang ke sini ini benar-benar lahir batin gitu loh. Mereka mempersiapkan dengan semaksimal mungkin, dan kita bisa lihat itu keseriusan mereka dalam mempersiapkan performance mereka di sini pada saat audisi kemarin. Itu luar biasa sekali. Kita betul-betul diberi suguhan selayaknya suguhan tari berskala internasional. Bahkan yang misalnya yang kemarin ada yang 10 orang nih, satu orang misalnya dia mengalami kecelakaan di jalan ya, itu 9 orang langsung cepet mereka bikin ngerombak koreografi itu cepet banget. Jadi sehari sebelum audisi itu mereka langsung ada yang musibah ya gitu. Luar biasa mereka effortnya. Cerita perjuangan mereka yang bikin terenyuh nggak sih Bunda atau Kak Igun? Ya itu yang sempat ada yang kena musibah ya, tapi dia berusaha datang ke sini dengan jalan yang pakai yang harus nggak apa namanya, pakai tong gitu deh. Jadi realitinya juga tergali ya gitu. Jadi background mereka, perjalanan mereka, bagaimana mereka berada dalam satu grup, itu juga sebenarnya itu bisa jadi storytelling yang bagus juga buat generasi selanjutnya yang bisa menghargai sebuah proses gitu. Karena kan konon katanya anak sekarang ini kan nggak suka berproses ya, tahu-tahu sukses aja gitu kan. Nah, Amazing Dance ini adalah satu cerita langkah kesuksesan buat kalian yang memang suka dengan yang namanya dance. Karena dance tuh punya tempat sendiri, nyanyi punya tempat sendiri, acting punya tempat sendiri gitu. Jadi apalagi anak-anak sekarang ini kan bakatnya macam-macam dengan adanya TikTok. Semua orang yang tadinya nggak bisa nari jadi suka nari gitu kan, yang nggak suka kayak mungkin dia mengidolakan grup apa, terus mereka bisa recreate gerakan grup tersebut gitu kan. Jadi banyak banget kayak apalagi setelah pandemik ini banyak banget kayak bakat-bakat terpendam yang sebelumnya mereka nggak punya, terus sekarang jadi kayak punya hobi baru. Nah, salah satunya adalah mereka yang hadir di Amazing Dance Indonesia. Bahkan ada kumpulan bapak-bapak datang ke sini. Iya, lucu banget. Dan ternyata bapak-bapak juga banyak yang suka ngedance juga. Dan Kak Igun sendiri sebagai juri ini jadi mempelajari atau mendalami tarian lagi nggak sih? Enggak lah, kalau mempelajari sih enggak ya gitu, karena kita udah cukup umur dengan segudang permasalahan kita. Kita cuma menikmati aja. Menikmati aja. Ya, kita kan kayak netizen suka berkomentar kan. Jadi kita mewakili netizen berkomentar sesuai dengan apa yang kita lihat. Kalau untuk performa busana, biasanya dancer itu kan busananya. Oh, busananya keren-keren. Busananya keren-keren. Makanya sekarang saya sekali lagi mikir gini ya, ini mereka modalnya berapa?
honornya berapa, jam terbangnya gimana gitu. Jadi total banget, bayangin ada yang makeupnya glow in the dark, bajunya glow in the Pakai dark, tanah apa tuh? pakai wah pokoknya bener-bener gaspol lah, semuanya kreatif banget. Oke? Ya. Terakhir mungkin kalian bertiga kan selama 3 tahun terakhir sering banget jadi juri di talent search gitu. Mungkin ada kepuasan batin apa sih dari Mungkin kalian sendiri kita murah kali ya. Mungkin harga kita bersaing, Mas. menghadirkan bintang baru mungkin di industri ini seperti apa sih? Ya, semakin hari di dunia entertainment kan pendatang barunya semakin banyak. Kalau misalnya kita sebagai seorang entertainer bisa mendapatkan tempat, masih kebagian kursi tanpa harus berkampanye, berarti kan kita memang orang-orang yang terpilih ya gitu. Jadi ya bersyukur aja sih. Jadi aku sih ngejalanin aja gitu. Jadi ya mungkin kalau stasiun televisi itu kan melihat kita dari background, apa yang kita lihat, apa yang kita hasilkan, apa yang sudah kita perbuat, kurang lebih seperti itu. Nah, Bunda Maya dan Kak Deni sebetulnya ada kepuasan apa gitu jadi juri talent search? Kalau aku pribadi kan aku belum pernah ngejuri bagian dance ya. Jadi buat aku ini dunia yang baru dan memang aku nggak ada skill di tarian juga. Cuman aku di sini sebagai sebagai juri yang memang sama yang mewakili netizen untuk memberikan kritik, masukan, ya kan, bahkan memberikan dorongan untuk support untuk mereka ya kan. Karena menurut aku mereka audisi tuh kalau dibandingin nyanyi ya, mereka jauh lebih berusaha banget karena mereka pakai kostum, pakai make up ya kan. Kalau nyanyi kan cuma bawa body, udah bawa suara. Kalau mereka bener-bener yang posisi modal banget sih, modal. Kalau aku mungkin baper banget ya, bener-bener baper dari aku di sini karena kan aku dunia tari itu kecintaanku banget ya. Aku bener-bener Emang lu baperan sih? iya emang baperan orangnya ya. Jadi bawa perasaan banget gitu dan buat aku selama ini bisa ngelihat banyaknya talenta yang luar biasa anak-anak Indonesia di seluruh sampai ke pelosok-pelosok tuh aku udah pernah lihat tuh jadi instruktur Zumba tuh apalagi tuh bisa dapat kesempatan untuk bisa ngelihat betapa jago-jagonya penari-penari Indonesia yang mereka tuh bisa sekarang ini dengan kreativitas yang begitu fresh menggabungkan sesuatu yang modern dengan sesuatu yang Indonesia banget. Aduh itu tuh rasanya sampai ke hati. Jadi buat aku kalau bisa menjadi bagian dari perjalanan karir mereka, mungkin dari sini terus mereka bisa jadi sukses, dunia bisa lihat betapa kerennya talent Indonesia, seni budaya di Indonesia. Wah itu akan jadi satu hal yang cerita yang selalu membanggakan di hidup aku. Terima kasih. Thank you.